Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Novi Lutfiana, SPI MSI. Di sini kita akan mempelajari tentang alginat. Tentu saja alginat pasti sering sekali kalian dengar karena alginat ini memiliki peran dan manfaat yang sangat besar bagi dunia perdagangan maupun industri. Baiklah, kita akan perkenalan dulu tentang alginat. Alginat ini merupakan kelompok polisakarida anionik alami berasal dari dinding sel rumput laut atau ganggang. Nah, alginat ini tadi seperti yang saya bilang memiliki zat penting yang dimanfaatkan untuk dunia industri maupun perdagangan, di mana ini dimanfaatkan sebagai bahan aditif atau bahan tambahan, sebagai emulsi, penstabil, atau pembentuk gel pada industri makanan, obat-obatan, kosmetika, tekstil, pembuatan kertas, pembuatan cat, keramik, dan insektisida. Istilah alginat ini sebenarnya adalah garam dari asam alginat. Garam asam alginat yang paling banyak dijumpai adalah garam dalam bentuk natrium alginat. Pada dasarnya, alginat itu terdapat di dinding sel semua spesies ganggang yang tergolong dalam jenis ganggang coklat atau rumput laut coklat dalam kelas Phaeophyceae. Namun dengan kadar yang berbeda-beda tentunya, tergantung jenis genusnya masing-masing. Bahkan lokasi ditemukannya juga mempengaruhi dari kandungan alginat itu sendiri. Selanjutnya ganggang coklat, seperti yang saya bilang tadi ada beberapa contoh ini supaya kalian tahu beberapa jenis alga coklat, yaitu seperti sargassum, turbinaria, laminaria, lawsonia, dan lain-lain. Nah, yang seperti kalian lihat di sini adalah jenis sargassum. Sargassum ini memiliki tipe khas ya, dia ada butil-butil gitu, bottom tip, dan juga daunnya. Nah, ini karena sargassum ini juga jenisnya ada banyak, biasanya yang bisa membedakan dari segi daunnya yang bisa kita lihat. Lalu ini ada jenis turbinaria, bentuknya sudah jelas, daunnya dia bundar-bundar seperti itu. Jadi kalian perlu belajar selain yang ada di Tarakan, mungkin sebagian besar adalah jenis Eosema cottoni. Nah, ini ada beberapa jenis rumput laut coklat yang mungkin jarang kita lihat di Tarakan, tapi mungkin ada di daerah lain. Lalu ini ada laminaria, bentuknya seperti pita panjang. Lalu juga ada Ascophyllum nodosum, ini hampir mirip ya dengan sargassum tadi, tapi dia tidak mempunyai daun. Lalu selanjutnya ini ada Ecklonia radiat. Dia seperti pita, tapi dia ada batang dan akarnya. Lalu ini ada Durvillaya antarctica. Nah, untuk tahu alginatnya mana yang paling banyak, mana yang paling bagus untuk diekstrak, tentu saja melalui proses penelitian. Nah, kita belajar tentang struktur alginat. Nah, secara kimia, alginat itu merupakan polimer murni dari asam uronat yang tersusun dalam bentuk linier yang panjang. Nah, ada dua jenis monomer penyusun alginat. Tadi ya, dia pada dasarnya terdiri dari asam uronat. Dua-duanya ini adalah asam uronat. Nah, dia ada dua jenis monomer penyusun alginat. Monomernya yang pertama adalah beta dextromannopiranosil uronat asid unit, atau kita bisa singkat beta D mannopiranosil A. Yang kedua adalah alfa levogulopiranosil uronat. Nah, dua-duanya ini adalah asam uronat dengan dua jenis monomer yang berbeda. Alginat ini bisa terdiri dari homopolimer dan juga heteropolimer. Maksudnya gimana? Alginat ini bisa tersusun dari dua-duanya. Bisa terdiri dari hanya satu jenis asam uronat. Misal dia hanya alfa levogul uronat yang ini saja bisa.
atau terdiri dari dua-duanya, maka disebut heteropolimer. Kalau salah satu, homopolimer. Paham ya? Selanjutnya, kita masih tentang pengenalan alginat. Alginat dalam rumput laut ini berperan sebagai komponen penguat dinding sel. Jadi dia fungsinya penguat dinding sel dengan kandungan yang melimpah, bahkan bisa mencapai 40% dari berat kering rumput laut coklat. Jadi 40%-nya dari berat kering itu merupakan kandungan alginat. Nah, pemanfaatan rumput laut coklat yang mengandung alginat ini mempunyai kualitas yang penting ya. Ada 3 kelompok gitu, dibagi menjadi 3 grade. Yang pertama industrial grade, ini bisa jadi untuk keramik, cat, tadi kertas. Lalu ada food grade, ini yang bisa dimakan, aman untuk dimakan. Yang ketiga adalah pharmaceutical grade. Nah, di sini khusus untuk obat-obatan. Dalam proses ekstraksinya, ini memerlukan untuk yang food grade dan pharmaceutical grade utamanya, dia itu memerlukan kualitas bahan bakunya juga harus bagus, prosesnya juga harus sesuai dengan aturan baku mutu, dan mutu yang alginat yang diinginkan juga harus khusus. Jadi bahan baku yang berkualitas itu penanganannya juga harus dilakukan dari mulai bahan bakunya, dari awal, dari hilir hulu ke hilirnya itu selalu dalam proses yang bagus. Jadi pemilihan umur panen yang tepat. Jadi jangan sampai terlalu tua atau terlalu muda. Maka kalau terlalu muda, alginatnya belum terlalu banyak. Biasanya umur panen dalam beberapa penelitian itu bisa kurang lebih 40 hari. Tergantung jenis rumput lautnya juga. Lalu ada teknik pemasarannya, sortasi. Jangan sampai sudah kualitas bagus, tapi kalian sortasinya kurang bagus, menghasilkan banyak pengotor-pengotor. Lalu juga pencucian, harus diperhatikan pencucian menggunakan air yang bagaimana, lalu berapa kali pencucian, kemudian perendaman, dalam perendaman ini mungkin menggunakan larutan apa, lalu juga pengeringan dan penyimpanan, semuanya dari mulai proses penanganan bahan baku untuk menghasilkan alginat yang mempunyai food grade atau pharmaceutical grade, maka harus melalui penanganan khusus. Oke, selanjutnya metode untuk pembuatan alginat. Prinsip untuk membuat alginat itu melalui tahap demineralisasi, netralisasi, ekstraksi, filtrasi, dan presipitasi, serta pemucatan. Demineralisasi ini maksudnya penghilangan mineralnya. Lalu netralisasi biasanya dinetralkan lagi, lalu dilakukan ekstraksi, terus penyaringan, lalu juga presipitasi, lalu juga dipucatkan. Untuk ekstraksi di sini ada 3 metode yang klasik secara untuk food grade dan pharmaceutical grade, biasanya menggunakan 3 metode dasar ini. Metode Vincent, metode Harter, dan metode Beresford. Perendaman awal, ini dimulai dari perendaman ya. Dari proses perendaman, ini semuanya berbeda-beda. Untuk metode Vincent, dia perendaman awal menggunakan CaOH2. Lalu juga untuk perendaman awal Harter berbeda, tapi kalau metode Beresford biasanya pencucian di awal menggunakan air. Lalu selanjutnya setelah proses kalian bisa baca di sini. Nah, dari penelitian ini kalian bisa buka nanti penelitian dari Prasetyani dan Purbasari di 2002 bahwa perbandingan rendemen menggunakan metode Harter, Beresford, dan Vincent pada sampel 25 gram. Nah, hasil terbaik itu adalah menggunakan metode Beresford karena rendemennya cukup tinggi, natrium alginat yang dihasilkan itu cukup tinggi, sebesar 16,83%. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa jenis, di sini ada 2 jenis cara melakukan ekstraksi. Ini menurut Husni et al. 2012, nanti jurnalnya akan saya upload. Nah, di sini menggunakan 2 jenis ekstraksi yang berbeda. Yang pertama menggunakan jalur asam, metode asam. Yang kedua menggunakan metode kalsium alginat. Jadi yang di sini menggunakan asam kuat,
Sedangkan yang di sini menggunakan variasinya menggunakan kalsium melalui jalur kalsium alginat pakai CaCl2. Nah, di sini kalian bisa baca nanti bagaimana dari proses perendamannya, pencuciannya, perbedaan sambil dibandingkan metode yang menggunakan jalur kalsium alginat serta jalur asam alginat. Nanti silahkan dibaca jurnalnya. Ini adalah jurnalnya, pengembangan metode ekstraksi alginat dari rumput laut sargassum sebagai bahan pengental. Nah, ini ada Hosni et al. 2012. Di sini nanti dijelaskan lebih detail bagaimana cara ekstraksi menggunakan dua metode tersebut dan dibandingkan mana yang berpotensi menghasilkan alginat yang lebih banyak atau lebih bagus. Nah, berbicara tentang mutu alginat tadi sesuai yang untuk food grade atau pharmaceutical grade, mutu alginat secara internasional itu dirujuk berdasarkan Joint Expert Committee and Food Additive. Nah, di sini berdasarkan FAO atau WHO yang mensyaratkan alginat sebagai bahan tambahan pangan. Syarat alginat itu secara fisik, garam natrium dari asam alginat ini berwarna putih sampai kekuningan, berbentuk tepung atau serat. Yang kedua, hampir tidak berbau dan berasa larut dalam air dan mengental atau akan membentuk koloid. Tidak larut dalam larutan hidrokoloid dengan kandungan alkohol lebih dari 20%. Lalu juga tidak larut dalam kloroform, eter, dan asam dengan pH kurang dari 3. Selanjutnya pemanfaatan alginat, ini ada beberapa jurnal, silahkan kalian bisa buka. Di antaranya ada pemanfaatan alginat dari alga coklat sargassum sp untuk produksi plastik yang biodegradable. Jadi plastiknya itu bisa terdegradasi. Ini lebih ke masalah lingkungan, yang industri juga. Yang kedua adalah pemanfaatan alginat dari alga laut untuk meningkatkan stabilitas komponen lateks bahan baku souvenir karet. Jadi ini juga bagian dari industri. Lalu yang ketiga ada pemanfaatan natrium alginat sebagai fortifikasi serat dalam pembuatan minuman serbuk effervescence bercita rasa jeruk lemon. Jadi ini seperti minuman effervescence seperti redoxon. Kalau saya katakan seperti produk-produk seperti itu ya. Jadi dia mengandung natrium alginatnya dibuat sebagai fortifikasi pengayaan produk minuman bercita rasa tadi. Lalu juga bukan hanya redoxon ya, bisa jadi juga minuman serbuk biasa seperti itu yang seperti nanti saya sebut berbagai merek. Seperti minuman-minuman serbuk berasa buah-buahan. Nah, ini diperkaya dengan adanya natrium alginat. Lalu selanjutnya ada karakteristik es krim dengan penambahan alginat sebagai penstabil, karena salah satu fungsinya tadi selain pengemulsi juga penstabil. Dan biasanya alginat juga dicampurkan juga dalam obat-obatan maupun kosmetik, karena sifatnya tadi sebagai penstabil dan pengemulsi. Oke, terima kasih untuk materi alginat. Sampai di sini, kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan. Untuk pengayaan materi, nanti akan ada jurnal-jurnal yang akan saya upload. Okay, quote of the day, you get what you work for, not what you wish for. Jadi, apapun keadaannya, bukan hanya berharap, tapi kalian juga harus berusaha juga ya. Bukan hanya harapan-harapan berdoa, tapi juga melakukan usaha. Karena yang apa yang kalian dapat adalah usaha yang kalian, ikhtiar yang kalian lakukan. Usaha orang berbeda-beda, maka yang didapat juga berbeda-beda. Karena usaha juga tidak akan mengkhianati hasil. Baiklah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, salam sejahtera. Apabila ada kekurangan, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.